Hmm. Kalau Oh iya yang iya. ini harus banyak pengalaman begini karena berada di tengah-tengah, Bu. Duh, Tengah-tengah itu ini naik turun, resiko ya. resiko yang di tengah begini nih. Ini sangat Eh, beresiko. Oke, ada lagi. Pak, satu lagi Pak, yang ini kan hijau ya Pak ya, Mm-mm, yang sebelum ganti merah yang ekornya panjang Pak. mm-mm. Itu kalau dipikir-pikir kan itu itu kan tekanan seller harusnya turun kok dia bisa seller tapi naik ya Pak ya. Yang mana? Yang ini Yang ujung kan ada atas. nih seller yang paling ini Pak, kenapa dia naik Pak ya? Kenapa nggak turun gitu ya? Ini melompat, Bu, namanya gap. Harusnya kan lurus ya. Ini lompat namanya. Lompat itu gap. Dia langsung melompat, harganya langsung naik naik tinggi. Jadi ini harusnya kan Oh, di lurusnya di sini harusnya. iya. Nah, ini enggak, ini namanya gap lompat, Bu, enggak masalah, enggak apa-apa. Ini biasa begini nih. Oh, Ya, yang ini biasa, Bu. Pasar itu terkadang begini loh. Saya jualan lombok misalkan harganya 70.000. Tapi pasar di luar itu sudah naiknya minta ampun. Sudah ada yang jual 100, 120. Nah, saya kan enggak mungkin dari 70 saya naikkan 80, 90 kan enggak mungkin, Bu. Karena terlalu jauh dari pasarnya. Pasarnya sudah melompat duluan. Maka mau tidak mau saya harus hmm, ngikut pasar di luar. Pasar di luar sudah 120, maka dari 70 ke 120, 120 kan panjang, itu melompat namanya atau gap oh, begitu. Pasar kan ada kalanya ekstrim, ada kalanya normal gitu. Nah, kondisi-kondisi ekstrim itu begini. Ini namanya gap. Bahasa di trading namanya gap. hmm. Gap. Nah, Baru tahu seperti tuh ini. Pak saya. Ya. Tidak hanya hari biasa, biasanya yang paling sering hari Jumat menuju hari Senin. Ya, Jumat kan berhenti, Hmm. Sabtu kan berhenti marketnya, Sabtu Minggu berhenti pas anunya. MetaTrader bukan marketnya. Kalau market jalan terus. Oke, saya tunjukkan, coba saya carikan nanti yang ada gap lagi hari Senin pas perbatasan begini. Pas perbatasan garis putus-putus. Ini biasanya hari Jumat ditutup, kemudian bukanya Senin melompat. Nah, ini sering. Kalau di kondisi yang normal jarang-jarang. Artinya di kondisi satu hari tiba-tiba di tengah siang atau sore melompat itu ada tapi jarang ya. Tadi kan kondisional itu tertentu. Nah, yang paling sering Hmm. begini, yang paling sering itu hari Jumat dan hari Senin begini. Ini hari Jumat dan hari Senin. Karena hari Sabtu Minggu pada dasarnya pasar tetap buka, tidak ada pasar tutup. Hanya MetaTrader yang tutup. Perhatikan ini, kalau ini kita lihat tutupnya di sini. Hijau ini selalu tutupnya di atas ya. Diingat kemarin membaca pembukaan, penutupan, harga tertinggi, terendah. Hijau ini selalu penutupan di atas harga pembukaan. Ini di sini harusnya. Harusnya hari Senin harusnya lurus di sini harusnya. Tapi kenapa tiba-tiba dibuka di sini? Nah, dibukanya di sini. Ini kan melompat cukup jauh. Nah, bukanya di sini di tengah-tengah sini. Ini kan bukanya di sini. Sell itu pembukaan selalu di atasnya. Ini kan cukup jauh, kalau kita hitung ada sekitar 63 pip. Nah, ini seperti ini namanya gap. Kemudian, nah kalau ada gap begini, ini secara umum dia akan nanti akan menutup gap ini. Jadi kalau di bawah, jadi kalau jurangnya di bawah dari atas ke bawah, ini nanti pasti akan naik lagi, minimal menutup di sini. Hmm. Minimal menutup sampai di atasnya di sini, sampai di pembukaan di sini. Tapi mungkin tidak satu hari dua hari. Ada yang satu hari terkadang tertutup, ada yang 2 hari. Coba perhatikan ini ya. Nanti pasti pasti akan melewati di sini atau menyentuh ini. Coba kita geser. Nah, ya kan? Kalau kita lihat seperti ini, nah ini pasti menyentuh, pasti menutup. Ini namanya gap. Apakah selalu menutup? Iya, selalu menutup, tetapi terkadang tidak satu hari. Ya, banyak yang satu hari ketutup. Ada kalanya lebih dari satu hari. Coba kita lihat dulu, kita lihat lagi yang lain. Ya, ini gapnya kecil. Kalau ini gapnya kecil, ini juga sama melompat, Bu. Nah, ini melompat. Yang Kalau mana? ini dari Oh, Jumat, ini Jumat, ini Senin, ini Jumat, ini Senin. Batas harian yang ini selalu hari Jumat, ini pasti sudah. hmm. Coba hari apa ini? Tanggal 9. Nah, ini kan 9. Tanggal 9, tanggal 9 itu hari apa ya? Betul ini. Eh, sebentar ya, Pak. Bentar, Pak.
9, sem- 9 hari Selasa, Pak. Oh, hari Selasa. Oh, berarti bukan hari Jumat. Hari Selasa, hari Rabu. Ya. Ada kalanya emang hari-hari biasa. Cuma yang paling sering hari Jumat, hari Senin. Ini satu hari melompat tapi kecil. Pada akhirnya kan naik lagi, naik lagi. Coba yang panjang, cari yang panjang, yang menganga terlalu panjang. Ada. Kita lihat, ini juga sama. Ini eh, yang ini ada gap tapi kecil. Yang panjang ada kok, yang pernah sampai jauh sekali. Coba kita lihat. Nah, kalau pengen lihat yang cepat pakai D1 atau daily. Nanti akan kelihatan eh, jurangnya kalau misalkan ada gapnya. Nah, ini juga gap begini. Ini lumayan, bukan ini juga cukup jauh. Ini cukup jauh ya, ada lompatan-lompatan. Ini cukup jauh. Euro pound sterling ini memang rawan lompat-lompat, Bu. Oh, Makanya lebih hati-hati. Jarang teman-teman yang pakai euro pound sterling. Oke, ada lagi yang melompatnya panjang. Enggak pernah nyoba di gold, Bu, ya? Di emas enggak pernah nyoba ya? eh iya ya, harusnya coba Pak ya. Bapak, saya sering lihat Bapak ini emas ya. Iya, coba aja enggak apa-apa. Coba dicobai yang mana yang kira-kira nanti pas. Pas itu dalam artian cocok gitu loh, Bu. Cocok, gampang, bisa profit, mudah. Nah, ini mah cukup jauh sekali nih. Nah, ini adalah gap yang cukup jauh. Apakah akan menutup ke bawahnya? Ini kan gapnya di atas. Nah, biasanya rata-rata akan menutup lagi di sini. Ya, nutupnya kapan belum tahu. Nah, sampai sekarang bahkan belum nutup mungkin Lama ini. ya Pak. Iya, ada kalanya cepat, ada kalanya lama. Nah, kalau lama begini kan susah, kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita hanya membaca, Iya. membaca begitu yang gap-gap gitu. Yang paling gampang di normal itu Euro USD atau eh, Emas ya Pak ya. GU GBP USD boleh. Euro USD itu barat-barat semuanya. Oh, artinya pasangan-pasangan barat yang biasanya ekstrim, artinya pergerakannya yang cukup berpotensi. GBP USD ini pound sterling dengan Amerika juga. Kalau yang sudah cross itu antara barat dan Asia, antara barat dan Afrika barat ya dengan Asia itu jauh. Misalkan GBP JPY itu pound sterling Jepang itu kan silang jauh antar benua. Ini biasanya ekstrim juga. Yang GBP Hmm, JPY ini ekstrim juga. Ekstrim ini pergerakannya panjang, Bu. Jadi satu candle ini pun terkadang panjang. Ya, kalau di apa namanya? Cross itu namanya cross atau persilangan yang jauh dari Eropa Asia. Ini yang biasanya ekstrim dimanfaatkan untuk teman-teman yang suka dengan ekstrim. Nah, begini tiba-tiba dia panjang ini kan bisa dimanfaatkan untuk peluang. Tapi kan tidak ada petunjuk yang kuat sebenarnya begini tiba-tiba begini. Nah, ini kan tidak ada petunjuk yang kuat. Naik, kemudian di sana hanya ada peluang, hanya ada petunjuk merah satu. Ya, kalau kita lihat mungkin di atas ini ada resisten. Ya, kalau kita lihat di sebelah sini, nah ternyata resistennya di sini yang paling ujung. Ya kan? Di sini ada oh iya. resisten di sana. Kemudian di sini mulai ditolak, mulai ada penolakan. Yang merah ini mulai ada, yang hijau mulai ada penolakan, kemudian naik lagi, ditolak lagi oleh seller dan bahkan didominasi oleh seller yang muncul di sana. Maka ini menjadi petunjuk sebenarnya. Petunjuk bahwa seller sudah mulai muncul di sana. Nah, kondisi seperti ini kalau kita punya buy hati-hati yang seperti ini. Oh, bahaya. Karena berada di area resisten. Ini yang selalu kita sampaikan. Satu resistennya di sini kalau ini ditembus ya berarti yang kuat lagi. Di sini kalau ditembus berarti yang kuat lagi di atasnya sini. Ini adalah resisten yang kuat. Maka ketika berada di resisten lebih hati-hati. Oke, ada lagi yang ditanyakan Ibu? Kalau yang ini JPP ini JP ini saya masih belum paham Pak. Dia tembusin resisten yang sampai ke merah itu loh Pak. Dia di situ udah break. Di situ dia reversal ya Pak ya. Iya, ini yang begini. Oh, Yang pertama ini kan dia breakout. Yang ini dekat sini, iya, yang ini breakout. Naik lagi kan, setelah breakout kan tetap naik lagi walaupun enggak terlalu tinggi kan naik. Nah, naik sampai iya. 60-an, 90-an.
Kemudian di area support yang resisten yang kuat ini hati-hati di sini karena di ujung ini kuat daripada yang lainnya, ini sudah paling kuat, maka hati-hati, apalagi di situ ada trigger yang memberikan petunjuk satu, hijau ini sudah mulai ada penolakan. Jadi kalau kita lihat, kita baca karakter candlenya, ini sudah mulai bimbang hijau ini ya, bodinya di tengah, naik atas bawahnya sudah ada Hampir penolakan. sama ya, Pak. Kemudian naik lagi, yang hijau, yang merah ini naik lagi, awalnya naik ini anchor itu. Setelah sampai di puncak ya, di resisten lagi, dia ditolak lagi oleh seller, akhirnya ditutup di bawah resisten. Maka ini mengindikasikan potensi mau reversal, mau berbalik dari naik menjadi turun. Jadi awalnya ini mau naik, ini sudah naik, kemudian ada petunjuk sinyal untuk turun. Nah, untuk mengukur sampai di mana kira-kira turunnya, misalnya, ya ada, lihat di sana ada lekukan, ada penolakan di sana. Kalau saya lebih cenderung ke sini, ya, ini banyak penolakan di sini, banyak penolakan, satu yang panjang-panjang ini, saya ambil di tengah-tengahnya di sini. Nah, ini kan satu kena, ya, yang ini kena, yang ini kena, yang ini kena. Saya ngambil di sini sebagai batas kalau dia nanti turun. Kalau misalkan ternyata sampai di sini ada penolakan naik, ya berarti ya berpeluang untuk naik lagi. Apalagi panjang ekornya ke atas, nanti berpeluang masih akan naik lagi. Ya, begitu cara membaca, biar nanti kita lebih hati-hati. Ada lagi? Ya Pak, perlu belajar lagi Pak. Oke, banyak latihan nanti tidak apa-apa. Oke, saya akan Iya masuk Pak. ke chart pattern ya, mungkin perlu saya sampaikan namanya chart pattern yang kemarin sudah kita bahas di candlestick ya. Kita bahas dulu candlestick chart pattern atau pola-pola chart pattern ya, mungkin bisa nanti untuk menambah cara membaca kita. Sebenarnya kita sudah sampaikan Bu ini pola chart pattern, tapi biar nanti kalau saya memberikan analisa biar paham. Kemarin kan selalu saya bilang begini, tidak paham itu yang di grup itu. Ini saya belum paham gitu katanya. Nah, maka saya akan buatkan pola chart pattern di mana pola ini adalah kumpulan candle yang membentuk satu pola tertentu. Yang pertama, pola yang akan saya sampaikan adalah triangle. Triangle ini yang modelnya begini. Kemudian modelnya begini. Namanya 3 triangle. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengetahui apakah nanti dia lanjut naik atau sebaliknya dia turun. Nah, kita coba untuk membahas pelan-pelan di sana terkait dengan chart pattern. Ya, saya akan masuk di yang pertama dulu. Masuk di triangle. Triangle. Kalau yang ini adalah bullish namanya. Bullish itu penerusan naik. Bullish triangle. Ya. Seperti apa cara kita membacanya? Jadi bullish triangle itu gambarnya begini. Ini trennya naik dulu. Kemudian setelah itu sideways, datar, yang atas ini datar. Kemudian yang bawah ini menuju ke atas atau tren naik begini. Paham maksud saya, Bu? Ya, kalau saya Belum Pak, bingung. belum. Ya, jadi tren naik dulu. Ini tren naik begini. Ini tren naik, naik. Paham ya? Jadi tren naik yang saya gambarkan Iya, garis ini menunjukkan candle-candle begini. Nah, ini iya trennya Pak. naik. Oke, kemudian sempat turun, kemudian naik lagi. Nah, setelah ini perhatikan ini datar. Oh Datar iya, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Perhatikan ketika berada di sini, ini jadi resisten namanya. Ya, ini oh ujungnya iya. sampai di sini dia turun lagi, naik lagi, sampai di sini dia tidak breakout, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi sampai betul-betul di area resisten ini dia tidak mau breakout, tidak bisa breakout, artinya tidak kuat sudah. Kemudian turun lagi. Nah, kita jangan hanya fokus di candle, perhatikan pola terbentuk di sana. Polanya apa? Yang di bawah itu yang terbentuk di bawah, penolakannya kita lihat. Yang pertama, oke, saya kasih warna ini. Yang pertama di sini. Ini ujung pertama, kemudian ujung kedua makin ke atas. Bukan datar, bukan lurus
ke kanan tapi makin naik ke atas ya, makin naik. Perhatikan kalau kita tarik garis begini, makin naik begini, sehingga akan terbentuk seperti ini. Nah ini trennya naik. Kemudian yang atas datar, datar ini resisten tadi yang tidak di breakout tadi, begini ya. Paham dulu sampai di sini? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kemudian kalau melihat seperti ini peluangnya bagaimana? Peluangnya dia akan ikut tren naik lagi nanti. Kalau breakout di sini, diingat breakout resisten dia akan ikut tren lagi, kembali ke tren utama. Maka ketika sudah breakout begini, posisi ambil buy. Hmm. Jadi selalu perhatikan di atas ini, tarik garis ujung-ujungnya, tidak harus sama persis, minimal mendekati. Di area disitulah dia kembali, di area disitu selalu kembali. Maka ketika sudah breakout, ya hijau di sana, jadi candle utuh, kita bisa masuk buy di sini. Itu caranya. Ini adalah namanya bullish triangle. Yang turun juga begitu, yang turun namanya bearish. Kalau yang bearish yaitu kebalikannya, trennya turun dulu. Jadi trennya turun ya. Kemudian setelah tren turun ya, di sana ada marketnya datar yang bawah. Tapi yang atas ini menuju ke bawah. Jadi begini, gini. Yang bawah itu kalau kita tarik garis datar, jadi supportnya. Kemudian kalau udah breakout, nah kita ambil posisi sell setelah breakout, begitu caranya. Oh. Ini namanya triangle. Nah ada lagi yang kedua. Yang ini adalah tadi yang saya tunjukkan untuk bearish atau yang turunnya. Ini adalah yang bearish, yang kebalikannya tadi. Yang tadi yang awal tadi naik. Nah sekarang begini. Contohnya sama. Jadi kalau kita baca, ini trennya turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Perhatikan atasnya ini makin ke bawah. Yang bawah ini datar ini. Kemudian dah Oh, iya. breakout ini merah, kita ambil posisi di sini sell. Kan lumayan sudah. Iya, betul. Apakah seperti ini selalu? Hampir bisa dipastikan kalau terbentuk pola-pola seperti ini akan selalu diulang-ulang. Akan selalu. Kenapa tadi malam ketika kita memberikan kelas tadi malam bahkan langsung 100% terbukti yang GU, yang EU ya, yang XAU ini belum saya hapus ini tadi malam. Jadi kalau saya tunjukkan yang EU ini, kalau saya tunjukkan yang tadi malam pas di kelas ini belum saya hapus, marketnya kuat naik atau kita tarik ke atas. Kemudian setelah itu sideways atau konsolidasi. Jadi yang tengah biru ini adalah konsolidasi. Konsolidasi itu pasarnya tidak jelas, artinya belum ada apa namanya tren. Tetapi yang menjadi patokan dulu adalah tren sebelumnya ini kuat ke atas. Meskipun ini ada begini, ada konsolidasi, tapi saya tetap cenderung buy tadi malam. Ini garis hijau ini menunjukkan naik, ini tadi malam baru sampai di warna merah ini, sehingga saya membuatkan garis di sini buy. Kemudian entry-nya di ini, yang garis hijau, garis kuning yang datar ini adalah entry buy di sana. Oh, karena resisten, Pak ya? Iya, karena tidak break, karena bagi saya lebih dari kotak warna biru ini, gitu caranya. Oh.